warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wa musalliyan ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah, la haula wa la quwwata illa billah. Yang kami hormati segenap dosen di STAI Al-Hamidiyah, khususnya Bapak Ahmadi MPD. Beliau sekaligus rektor di STAI Al-Hamidiyah, sekaligus pengampu di mata kuliah Aswaja dan Kepasantrenan, yang mana hal ini kami diberi tugas sebagai tugas UTS. Di sini kami kelompok 7 atas nama Ahmad Ghazali, Zainuddin, dan Rumzia, terakhir Sriyadi, diberi tugas untuk mempresentasikan artikel kami yang diberi judul Kebangkitan Ulama Nusantara dengan Haramain. Telah kita dengar dan kita amati bersama bahwasanya kalau kita pahami Nusantara itu seperti apa, Nusantara itu apa, telah kita teliti bahwasanya Nusantara itu adalah nama khas yang diberikan oleh khusus pada negara Indonesia. Loh, Haramain itu apa? Haramain itu adalah julukan khusus yang diberi tanah haram, tanah mulia yang dua, yakni Mekah dan Madinah. Dan di sanalah pusat keilmuan Islam dikembangkan. Baik, kita bahas yang pertama, latar belakang kebangkitan ulama Nusantara. Kehadiran Islam di Nusantara memiliki karakteristik yang khas yang membedakan dengan kawasan lainnya, ialah tidak disebarkan dengan ekspansi Al-Fatih sebagaimana yang terjadi di kebanyakan negara Islam seperti Timur Tengah, seperti Rum, Turki, Azumardi, dan Mesir. Akan tetapi dengan sebuah kearifan sejarah melalui ulama-ulamanya yang datang dari Timur Tengah, India, Malibar, Coromandel, dan Gujarat, dan Rum, dengan pendekatan kultural. Kultural itu seperti apa? Kultural itu seperti mengkulturasi budaya lokal selagi tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Contohnya mendirikan paguronan. Itu di Nusantara mendirikan paguronan. Paguronan itu apa? Seperti padepokan dan pesantren atau langgar-langgar itu. Dan mengadakan pernikahan silang antara rakyat Nusantara dengan Haramain, dan adanya perdagangan dan pengajaran tasawuf. Maka perkembangan pendidikan di Nusantara itu berkembang dengan adanya tiga hal tersebut dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas poin ke B, yaitu bentuk saluran jaringan ulama Nusantara dengan Haramain. Akar perubahan Islam Indonesia menyebutkan bahwa hubungan antara Nusantara dengan Haramain memiliki corak yang spesial. Banyak ulama Nusantara yang ke Haramain guna menuntut ilmu, lalu pulang dan menyebarkan ilmunya di Nusantara. Mereka berguru pada ulama-ulama internasional di sana dan kemudian menyebarkan ilmunya di Nusantara. Meski sebagian kembali ke Haramain dan wafat di sana, jaringan ulama internasional yang telah dibina oleh para ulama Nusantara ini dipererat dengan solidaritas sebagai bangsa jajahan, karena kolonialisme pada era tersebut banyak menimpa negeri-negeri Muslim. Seiring dengan dibukanya terusan Suez,
jumlah pelajar dan jamaah haji asal Nusantara semakin meningkat pula. Banyak di antara mereka yang memilih mukim di Haramain untuk belajar selama bertahun-tahun. Keberadaan kampung di Jawa di kota suci ini juga ditopang dengan reputasi beberapa ulama Nusantara yang menjadi pengajar di Masjidil Haram. Hampir dipastikan setiap periode terdapat minimal satu ulama Nusantara yang menjadi guru besar di Haramain. Jaringan ulama Nusantara yang ada di Haramain ini sebenarnya bisa ditelusuri lebih lanjut sejak abad ke-17 dan ke-18. Pada saat para pelajar Nusantara yang kelak menjadi ulama terkemuka belajar di kawasan Timur Tengah seperti Syekh Abdurrahman As-Sigdi, Syekh Saifur Rijal Al-Azhari, Syekh Ahmad Mutamakin, Syekh Ahmad Amri Ar-Rifal, Syekh Abdus Samad Al-Falimbani dan sebagainya. Generasi mereka dilanjutkan oleh generasi berikutnya yang saling bertautan satu dengan yang lainnya. Koneksi akademis dan spiritual satu ulama dengan ulama lainnya sezaman maupun antar beberapa generasi membentuk hubungan guru dengan guru yang terbentuk secara vertikal maupun guru dengan murid yang bisa pula disebut relasi horizontal. Bentuk hubungan ini tidak berjalan secara organisatoris dalam struktur hierarkis meskipun jika dipandang dari dunia akademis modern tetap saja berlangsung dengan ketat. Mobilitas para guru dan murid yang relatif tinggi memungkinkan pertumbuhan jaringan ulama sehingga mengatasi batas-batas wilayah, perbedaan asal etnis dan kecenderungan keagamaan dalam hal mazhab dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membahas poin bagian C, di mana ini mengenai tentang ulama yang berperan aktif dalam pendidikan di Nusantara. Satu, ada Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani kerap disebut sebagai Imam Nawawi kedua. Gelar ini disebabkan oleh Syekh Wan Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatwadi, ulama yang juga berjuluk Sayyid Ulama Hijaz ini lahir dengan nama Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi. Ulama besar ini hidup dalam tradisi keagamaan yang sangat kuat. Ulama yang lahir di Kampung Tanara, sebuah desa kecil di Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Sekarang di Kampung Pesisir, Desa Pedalaman, Kecamatan Tanara, depan Masjid Jami Syekh Nawawi Bantani. Pada tahun 1230 Hijriah atau 1815 Masehi, ini bernasab kepada keturunan Maulana Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati, Cirebon, keturunan ke-12 dari Sultan Banten. Nasab dia melalui jalur ini sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Syekh Muhammad Mahfud bin Abdullah At-Tarmasi. Nama lengkapnya Muhammad Mahfud bin Abdullah At-Tarmasi, populer disebut Syekh Mahfud Tremes. Dialah ulama Jawa paling berpengaruh pada zamannya. Syekh Muhammad Mahfud Timur pada 12 Jumadil Ula 1285 Hijriah atau 31 Agustus tahun 1868 Masehi. Ketiga, Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi, satu-satunya orang non-Arab yang menjadi imam besar Masjidil Haram di Mekah, adalah seorang Minang bernama Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi di akhir abad 19 dan awal abad 20-an. Selain itu, ia juga menjadi mufti mazhab Syafi'i yang disegani. Reputasinya sebagai seorang ahli fikih membuat banyak orang memilih berguru kepadanya. Nama lengkapnya adalah Ahmad Khotib bin Abdul Latif Al-Minangkabawi, lahir di Koto Gadang, 4 Koto Agam, Sumatera Barat pada hari Senin 6 Zulhijjah 1276 Hijriah atau 1860 Masehi, dan wafat di Makkah hari Senin 8 Jumadil Awal 1334 Hijriah atau 1916 Masehi. Syekh Muhammad Mukhtar Al-Bukhari lahir di Bogor, Jawa Barat pada 14 Sa'ban 1278 atau 14 Februari 1862. Nama lengkapnya Muhammad Mukhtar bin Atarid Al-Bukhari
Al-Buguri, Al-Batawi, Al-Jawi. Pendidikan agamanya didapat langsung dari orang tuanya. Semasa muda ia telah mampu menghafal Al-Quran tahun 1299 Hijriah. Ke Betawi, Jakarta untuk menimba ilmu kepada Sayyid Utsman, Mufti Batavia. Tidak puas juga, ia kemudian menuju ke Mekah. Selama di Mekah, Mukhtar Al-Buguri belajar kepada ulama termasyhur Syekh Ahmad Al-Fathoni. Ia juga diberi kesempatan untuk mengajar di Masjidil Haram selama 28 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membahas poin D, implikasi terhadap perkembangan kejadian Islam di Nusantara. Walaupun sulit untuk mengetahui secara persis perkembangan awal agama Islam di kumpulan ini karena kekurangan sumber informasi, cukup jelas bahwa perdagangan internasional merupakan faktor yang sangat penting menghubungkan pasar para padang muslim dari sebagai negara telah ada di wilayah maritim Asia Tenggara sejak periode awal Islam. Sumber-sumber paling awal melaporkan bahwa sejumlah penduduk asli telah memeluk agama Islam sejak awal abad ke-13. Sementara itu, batu-batu nisan mengindikasikan keberadaan sebuah kerajaan muslim di Nusantara pada tahun 1211. Mungkin kerajaan-kerajaan lokal mengadopsikan agama baru ini karena bisa memberikan keuntungan tertentu dalam perdagangan dengan para pedagang asing yang sebagian besar beragama Islam. Tidaklah jelas mengapa para penduduk asli Nusantara merupakan baru memeluk agama Islam. Beradab abad setelah agama Islam sudah tiba dan dikendalan wilayah tersebut baru dari abad ke-15, dan selanjutnya kerajaan-kerajaan dan kesultanan Islam menjadi kekuatan politik dominan di kumpulan ini, meskipun mereka akan kemudian dikalahkan oleh para pedagang baru dari Eropa, Portugis dan Belanda di abad ke-16 dan abad ke-17. Keren. Demikianlah persentase dari kelompok 7 dengan mata kuliah aswaja dan kepesantrenan. Kami dari atas nama kelompok 7 dari awal sampai akhir, apabila ada kesalahan kata atau perilaku kami mohon yang maaf sebesar-besarnya, karena kami hanya manusia yang biasa yang tak luput dari salah dan dosa. Tidak ada gading yang tidak retak, tidak sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Itulah peribahasa dari kami. Akhirat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.